Terima kasih Bang Arya. Kami sangat mengapresiasi dengan dilakukannya sarasehan Liga 1 dan Liga 2 yang kemarin dilakukan. Ini adalah suatu terobosan yang selama ini belum pernah dilakukan oleh kepengurusan PSSI sebelumnya, di mana kami sangat berterima kasih bisa melakukan diskusi secara terbuka, bisa saling memberikan masukan, dan dari Pak Ketum dan jajarannya juga bisa menerima dengan terbuka, positif, kita bertukar pikiran, sehingga akhirnya disepakati suatu keputusan bersama mengenai adanya perubahan di format Liga 1 untuk tahun 2023-2024. Ini adalah sesuatu yang memang kita nantikan, sehingga kompetisi bisa lebih menarik. Kemudian juga ada beberapa keputusan lain yang memang sangat positif buat perbaikan sepak bola ke depannya, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas wasit. Kemudian kita juga bicara mengenai optimis dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan, dan kita juga akan membentuk suatu project management office bersama untuk bisa mendiskusikan detail dari pelaksanaan dan mekanisme untuk Liga 1 tahun-tahun berikutnya. Jadi kami sangat berterima kasih, saya mewakili dari 18 klub yang lain juga sangat mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh kepengurusan PSSI yang sekarang di bawah satu Liga 2 yang kemarin harusnya saya mengikuti sarasehan itu dari pagi sampai sore. Tetapi tentu ada kejadian yang harus membuat saya kembali, dan saya rasa kejadian ini bukan kejadian ringan, tetap memakan korban manusia, ya, bangsa kita sendiri. Karena itu setelah sarasehan saya langsung mencari pesawat pukul 10.10 supaya bisa langsung menyelesaikan isu-isu yang ada tentu di Pelumpang. Dan di dalam pembukaan sarasehan saya kembali menekankan bahwa visi misi saya adalah bagaimana itu visi misi komunitas sepak bola. Itu yang dari awal saya tekankan, dan saya tidak pernah berubah. Kenapa saya bertemu para supporter? Untuk mendengarkan apa yang diharapkan para supporter. Karena itu salah satunya kita akan mencanangkan yang namanya Jambore supporter. Saya bertemu dengan Aremania, saya ketemu dengan Bonek kemarin, tidak lain ingin mendengarkan dulu. Itu perlu nyali mendengarkan, dan tidak mudah. Kebanyakan kita ketika menjadi pimpinan biasanya lebih banyak menyuruh daripada mendengar. Nah, ini konteks-konteks yang saya rasa ya harus dipahami, filosofinya berbeda. Konteks untuk sarasehan jelas ya, di sarasehan itu 18 klub Liga 1 berkumpul dan sebagian bicara. Ini pertama kali dalam sejarah PSSI dengan klub Liga 1 membuka peluang diskusi. Bukan kebijakan PSSI, tetapi kebijakan bersama. Bahkan di situ pimpinan-pimpinan tentu klub-klub juga, ini nggak pernah sejarahnya klub ini dan klub ini bertemu. Ini pertama kalinya kita duduk satu meja. Sama di Liga 2, ya. Itu dari 28 mungkin hanya 2 atau 3 yang tidak hadir. Ya, dari 28 hanya 2 atau 3 yang tidak hadir. Dan mereka hadir dengan komitmen yang sama, menyelesaikan isu-isu yang selama ini belum selesai. Nah, sarasehan itu diskusi. Apa maunya klub-klub Liga 2 ataupun Liga 1. Dan mereka harus tetap bersinergi, tidak ada yang namanya anak mas.
Salah satunya ketika kita berdiskusi, kita harus membuat terobosan bagaimana sepak bola Indonesia bisa menjadi salah satu kiblat sepak bola Asia Tenggara atau Asia. Salah satunya apa? Liga kita yang dianggap, ini mohon maaf apa adanya, terendah di Asia Tenggara. Dan tentu saya, Pak Ara, ya Bu Tisa keberatan ketika bangsa kita dilecehkan. Dianggap salah satu liga terendah, yang ngomong bukan kita-kita, ini dari pendapat ya figur-figur sepak bola luar negeri. Nah, artinya apa? Kita harus melakukan sebuah terobosan. Kalau kita tidak mau seperti katak dalam tempurung yang tidak kemana-mana isunya. Salah satu terobosan yang bahkan kemarin kita rapat maraton dengan FIFA 3 hari, bahwa ini pertama kalinya sebuah negara mempunyai ya Liga 2 dan Liga 1 tidak di dalam kurun waktu kompetisi yang bersamaan. Tidak ada di negara lain. Silahkan cek. Liga 1 di Inggris, Liga 2 di Inggris, Liga 3 itu kurun waktunya sama. Ini yang kita bikin terobosan. FIFA hanya mencatat tidak boleh nambah perpindahan pemain menjadi dua jendela menjadi 3 jendela. Jadi transfer window-nya hanya 2, bukan 3. Sebenarnya saya sama Putisa ingin mengusulkan 3, cuman nggak boleh sama FIFA-nya. Jadi dengan diskusi-diskusi ini FIFA pun mendorong ini boleh buat Indonesia. Kenapa? Kita berbeda dengan negara lain. Kalau Singapura boleh punya 9 klub dan 2 klub asing, kita kan nggak bisa. Pokoknya mereka boleh. Nah, hal-hal ini yang kita dorong bahwa apa? Saresehan ini terjadi. Dan saya terima kasih klub Liga 2, Liga 1 berani melangkah. Dan saya sebagai ketua PSSI berani menerima. Apa? Keputusan Liga 2 dan Liga 1 secara terpisah akan membentuk manajemen liga sendiri-sendiri. Ini terobosan, Liga 1 sendiri, Liga 2 sendiri. Yang tadinya Liga 2 di bawah ketek Liga 1, LIB-nya. Ini pertama kali nanti 2. Kenapa Liga 2 juga optimis? Karena yang selama ini mainnya hari Rabuan, sekarang bisa main Jumat, Sabtu, Minggu. Itu berbeda secara industri. Karena itu overlappingnya hanya 2-3 bulan. Yang lainnya menjadi bagian Liga 2 untuk bisa menjadi hal industri yang baik. Nah, itu yang mereka kemukakan dalam diskusi-diskusi. Dan ini tentu saya terima dengan baik, dengan tangan terbuka. Nah, Liga 1 pun ya mengusulkan perubahan sedikit bahwa ranking 1, 2, 3, 4 akan ada playoff-nya. Jadi tidak seperti season-season dia selesai. Ini ada playoff 1, 2. Ini terobosan yang luar biasa. Ya, dan saya menerima ide besar ini. Tinggal bagaimana kami di PSSI menyiapkan format daripada pertandingan yang diinginkan mereka, persiapan wasit yang sesuai standar mereka inginkan, dan juga persiapan teknologi bila dimungkinkan. Ya, bila dimungkinkan. Ini semua bertahap. Jadi kalau dibilang ya saya melanggar janji, ya yang namanya sesuatu itu perlu waktu. Dan saya bukan pemimpin yang sering melanggar janji, dan tidak pernah saya melanggar janji. Ketika kita bicara training center yang sudah tertunda-tunda, kita lakukan sekarang terobosan. Dan ini eranya era egaliter, ya bukan ototorian, diktatorship. Kalau kita mau membangun yang namanya sepak bola kita lebih maju, kita harus sama-sama
membangun, bukan individu. Oh, karena saya ketua PSSI. Dan ketika terpilih saya sampaikan, ini belum kemenangan. Bukan Erick Thohir menjadi ketua PSSI. Kemenangannya kita ketika kita bisa merubah landscape sepak bola kita secara menyeluruh. Ya. Jadi Saresehan ini kita mendengarkan keinginan dari Liga 2 dan Liga 1. Liga 2 sudah menyampaikan dan saya sudah dapat notulennya dan sudah ada tanda tangannya. Saya akan dorong. Nah, Liga 1 silakan, saya juga udah baca notulennya, mungkin sudah ada masuk dari Liga 1, silakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.